Oke, selamat malam semuanya. Ya ini FTOK edisi 18 Desember 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market dan membahas saham-saham yang sudah masuk ide-ide dari Bapak Ibu semua di FTOK edisi terakhir. Ada beberapa ini, kita akan bahas nanti satu persatu. Baik, agar durasi tidak terlalu panjang, kita langsung mulai saja. Kita akan awali dari IHSG. Untuk IHSG sama dengan Stockholm ya, Stockholm edisi hari ini, edisi minggu ini, mungkin Bapak Ibu sudah membacanya bahwa potensi untuk IHSG ya ini ya. Sudah mungkin ketika video ini tayang Bapak Ibu sudah membacanya. Dan untuk minggu ini potensi IHSG adalah pullback ya, kenaikan di dalam tren turun ya. Jadi ini adalah tren IHSG MA60 di sini, jelas ya. Ini adalah downtrend ya. Dan pullback saat ini sedang menguji 0,3 di 6830 dan berpotensi bisa berlanjut sampai dengan akhir bulan Desember ini sampai dengan 6.900-an ya. 6.930-an ya. Jadi sementara ini untuk IHSG kemungkinan berpotensi untuk pullback kenaikan di dalam tren turun. Lanjut kita bahas saham dari paling bawah dulu. Tolong bahas saham BPKP untuk trading, apakah sekarang sudah disupport? Bukopin ya. Apakah sekarang ini sudah disupport? Support saat ini di 90 ya. Ini support psikologis 100 ya, tapi di sini ada support 90. Jadi kemungkinan akan masih lanjut ke bawah ya. Gitu. Wah, ini saham ini sudah turun cukup dalam ya, cukup dalam, dan ini belum berhenti sampai dengan sekarang ini ya. Jadi ya seperti ini saham downtrendnya. Dulu ketika harga 200-300an kita sudah pernah bahas ini ya. Bapak Ibu mungkin bisa cek di FTOK edisi Januari Desember tahun kemarin ya. Gitu. Baik, kita lanjutkan ke saham berikutnya. BSSR ya. Bahas teknikal BSSR, apakah masih bisa masuk? Oke. Baik. Sudah tinggi ya. Baik itu untuk trading apalagi untuk investing ya. Jadi BSSR ini secara teknikal dia sudah mengalami kenaikan cukup signifikan ya. Kalau kita lihat dari patternnya, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya bahwa kenaikan itu sudah berlangsung dalam beberapa minggu ya. Dan kita harus lihat bagaimana pola-polanya ya, pola-pola dari saham BSSR ini seperti ini ya. Jadi risknya itu sudah cukup besar kalau kita masuk. Kalau pertanyaannya masih bisa masuk, sebenarnya bisa-bisa aja, tapi sudah risikonya sudah cukup besar gitu ya. Bagaimana kita mengkalkulasi sebuah risiko gitu kan? Nah, kita coba lihat dengan Fibo. Nah, posisi saat ini dia sudah berada di 0,6. Artinya potensinya adalah apabila saat ini dia turun, itu bisa kembali ke 0,3. Dan 0,3 ini berapa persen? Seperti itu kan? Ya, di 4.800 ya estimasinya. Dan ke situ berapa persen? Seperti itu kan? Nah, ini ada angka 5% ya. Dan itu adalah target minimalnya. Target minimal artinya bisa ada optimalnya atau bisa turun lebih dalam. Kemanakah? Biasanya ke trend line-nya ya, ke trend line atau ke MA60 ke berapa persen ya. Itu di sini ada gap kebetulan di 4650 dan potensinya ini masih ada sekitar 5 sampai dengan 8%. Jadi ini artinya di atas risk. Misalkan di private trading sudah tidak masuk karena sudah lebih dari 5% gitu ya. Nah, jadi potensinya ini masih bisa turun, dan ini adalah penurunan wajar ya. Penurunan wajar itu seperti apa?
penurunan wajar itu seperti ini untuk BSSR. Oke, ini untuk BSSR seperti ini. Nah, ya. Seperti ini. Bisa nggak turun lebih dalam dari itu? Bisa, kalau trennya ini dipatahkan, dia bisa membentuk wave koreksi yang cukup signifikan seperti yang terjadi di sebelum-sebelumnya. Ya. Dan di angka 5.000 ini, ya, di angka 5.000-an ini adalah TP jangka panjang BSSR. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah mengikuti peers, ya. Ini ya. Di peers ya, kita invest di tanggal 20 Maret. Ya. 20 Maret kita beli saham BSSR di harga 3.000-an. Dengan TP di 3.000, di TP di 5.000, itu TP terakhir. TP 5.000 ya. Jadi ini target ketiga. Target maksimalnya. Ya. Artinya kalau kita beli sekarang, beli di target profitnya peers. Ya. Jadi sangatlah wajar beberapa kali BSSR di bulan April, kita ambil contoh di bulan April BSSR hanya menyentuh level 5.000. Waktu itu kita take profit ya di peers ya. Jadi sangatlah wajar kenapa setelah menyentuh 5.000 BSSR jatuh. Dan ini beberapa kali. Pertama di bulan April dan bulan Mei. Ini bulan Mei ya, sorry. Jatuhnya di bulan Mei tanggal 9. Kedua, ini sempat ke 5.500 ya. 2 hari aja. Kemudian dia jatuh ke bawah 5.000 dan gap down berturut-turut. Artinya di atas 5.000 itu teritori untuk sell atau untuk jualan. Seperti itu. Bisa nggak kesini lagi? Bisa, tapi risknya sudah seperti tadi yang saya jelaskan. Kalau Anda mau trading, saran saya tunggulah dia koreksi paling tidak di 48 atau di gap di 46 dengan proteksi super ketat, karena saham ini juga agresif dan bisa dikatakan ya, kalau sekarang ini, kondisi sekarang ini, dia bisa ARB berjilid-jilid seperti ini ya. Jadi harus hati-hati kalau dia turun ke bawah 4.600 ke bawah, melebihi target penurunan idealnya atau koreksi masih dikatakan wajar dalam proses naik lebih jauh atau naik lebih lanjut. Kalau dia turun hanya 48 atau 46 bisa kembali ke sini ke 58. Tetapi kalau lebih, Anda akan dibuat turun melebihi 3.700 sampai dengan 3.200 ya, itu ya. Jadi harus hati-hati, ini seperti ini karakteristiknya ya. Kenapa kok di 5.000 kita kemarin di peers take profit di bulan Mei? Ya karena ini tadi. Ya, karena di 5.000 itu adalah area untuk jualan. Oke? Seperti itu. Kita terakhir distribusi BSSR itu di bulan Juni waktu itu ya, sisa-sisa sedikit di harga 4.000-an ya. Jadi nggak di 5.000 semua, kita jual di 4.000-an karena TP di peers sendiri ada di 4.300-an ini ya. 4.300, 4.500. Yang di 5.000 itu kita jual di bulan Mei. Jadi Bapak Ibu bisa cek di bulan Mei ya. Di bulan April akhir kita distribusi juga di harga 4.000 ke atas sampai dengan 5.000. Oke, seperti itu. Jadi kalau untuk investing jelas sudah tidak masuk. Kalau untuk trading Anda coba tunggu di area 4.800 sampai dengan 4.600 yang mungkin itu bisa Anda masuk dalam toleransi risiko. Karena misalkan Anda proteksi karena ternyata turun, Anda bisa proteksinya di EMA 60 yang sekarang ini di harga 4.450, yang kalau Anda beli di 4.800 saya katakanlah, kalau ke situ mungkin sekitar 5 sampai dengan 6%-an. Kalau Anda beli di harga saat ini ya, kalau Anda beli di harga saat ini terus kemudian dia turun ke sana, itu 12%. Ya, artinya itu sudah cukup besar. Oke, untuk trading. Baik, seperti itu untuk BSSR. Jadi ini tidak ada penjelasan untuk investing teknikal ya. Jadi kita anggap untuk trading. Jadi tadi ya 48 sampai dengan 46. Kira-kira di situ. Tolong analisa GoTo untuk trading. Saya lihat sepertinya pergerakannya sudah mulai stabil. Apakah pergerakan dalam waktu dekat, jangka pendek ya, bisa ke 110? Kita coba lihat ya.
Goto. Oke, beberapa hari terakhir ini dia lebih ke betul ya, lebih ke stabil atau konsolidasi dengan volume relatif rendah kalau kita compare dengan rebound hari pertama. Untuk ke 100 sebenarnya untuk ke 110 masuk akal atau memungkinkan karena target pullback untuk Goto ini 130-an ya, 130-an ya. Dan terdekat paling tidak di 115. Tapi ingat baik-baik seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, kalau Goto turun Anda sudah tahu ya risikonya seperti ini. Dan targetnya ini mohon maaf di bawah 50. Oke? Jadi kalau Anda mau masuk untuk ambil risiko yang seperti itu nggak apa-apa. Potensinya ada. Tetapi risikonya juga Anda harus tahu gitu. Oke? Jadi kalau Anda masuk, pastikan Anda siap eksekusi dalam posisi ya loss gitu ya. Jangan sampai ketika Anda beli di harga saat ini sedang stabil kemudian ternyata gagal untuk naik ke 115, ditambah lagi sampai akhirnya nyangkut lebih dalam. Itu yang terjadi di luar sana, banyak yang seperti itu. Beli di 300 turun ke 200 ditambah lagi, turun ke 180 ditambah lagi, terus sampai harga 100 uangnya habis dan mau jualan juga repot. Nah itu ya, jadi pastikan Anda punya plan dan Anda jalankan itu dengan disiplin tinggi. Karena ini saham ini ya nyungsep ya, atau ini cukup sadis ya kalau saya lihat, karena ya tekanan jualnya besar ya gitu. Oke, seperti itu. Minta tolong bahas PTBA untuk fundamentalnya, apakah masih bagus untuk invest setahun ke depan atau sudah ketinggian harganya. Mari kita lihat PTBA. Sepertinya untuk batu bara, untuk emiten-emiten energi itu sudah mayoritas sudah cukup tinggi kenaikannya. Kita coba lihat monthly, di mana PTBA sendiri sudah mencapai target kenaikannya. Ini ya, ini adalah resist kuat ya, di mana kalau dia menguji resist yang sudah diuji bertahun-tahun ini ya, area take profit itu area orang jualan kalau belinya di sini ya. Jadi kalau mau masuk di harga saat ini secara teknikal dulu ya, secara teknikal ini kok sepertinya berisiko ya. Mungkin alangkah baiknya Anda menunggu di bawah 0,3, di bawah 36 sampai dengan mungkin di angka 3030-an ya. Nah, kalau Anda mengambil di situ mungkin Anda TP di sini pun sudah oke, udah lumayan ya. Anda TP di angka 4000 ke atas gitu ya. Tapi kalau dibeli sekarang ini rawan sekali di bawah turun ya. Seperti itu secara teknikal. Mari kita lihat fundamentalnya. Untuk tahun 2022 sepertinya PTBA masih tumbuh ya, masih tumbuh cukup signifikan sepertinya. Pertumbuhan 2021 itu revenue-nya 68 dan kemungkinan ini double ya, kemungkinan bisa hampir double. Jadi ya ini pertumbuhannya masih berlanjut sampai dengan tahun 2022 dan kemungkinan juga untuk operasionalnya juga tumbuh dan juga laba bersihnya tentu saja juga masih tumbuh. Jadi ya ini masih bagus untuk fundamentalnya. Tetapi harga sahamnya sudah mengalami kenaikan. Ya. Gitu loh, sudah mengalami kenaikan. Kan kalau kita invest itu kita mencari saham yang harga sahamnya belum merefleksikan fundamentalnya. Oke? Itu kalau saya ya lo ya. Kita akan mencari mana-mana saja saham yang paling tidak dia itu harga sahamnya belum mengalami kenaikan setinggi fundamentalnya. Ya, sehingga ada gap antara teknikal atau harga sahamnya dengan fundamentalnya. Banyak sekali. Saya bilang banyak ya, sampai kita juga kadang-kadang bingung mau masukin yang mana. Banyak sekali. Jadi posisi saat ini banyak saham-saham yang posisinya dia masih kita katakan belum naik dalam tanda kutip ya. Naik turunnya tidak sesuai dengan pertumbuhan yang terjadi di fundamentalnya. Gitu ya. Jadi itu merupakan peluang kalau seperti itu. Apalagi dia posisinya lagi turun sekarang. Padahal harga saham atau fundamentalnya tumbuh dan profitabilitasnya tinggi misalkan. Ya. Nah, sedangkan Bukit Asam ini kalau kita compare dengan 2021 di mana pertumbuhannya sudah terjadi, sekarang ini harga sahamnya sudah mengalami kenaikan sekitar 60% dari puncak terakhir ya, di harga 46. 60% kenaikannya untuk sekelas Bukit Asam yang juga lumayan besar ya.
gitu. Nah, emiten-emiten apa ya kira-kira yang belum mengalami kenaikan? Menurut saya untuk pertambangan saya malah melihat mineral ya, seperti Inco. Ya, sekali lagi ini menurut saya pertumbuhannya ini belum terefleksi sempurna karena ini targetnya juga belum tercapai. Ya, target di 11 ribuan ya. Nah, seperti itu misalkan. Gitu ya. PTBA ya. Jadi sekarang ini mungkin kalau mau invest beberapa tahun ke depan nunggu diskon ya. Kalau sekarang ini sudah cukup premium menurut saya ya, seperti itu. Oke, baik. Lanjut, minta tolong itu PTBA. Tolong bahas saham Excel, apakah masih menarik untuk trading jangka menengah? Saya artikan jangka menengah ini trend following, oke? Apakah Excel uptrend atau downtrend? Itu jawabannya itu ya, menarik atau tidaknya. Nah ini posisi saat ini Excel itu posisinya downtrend. Jadi ya mohon maaf, hanya untuk swing jangka pendek. Kalau trend following ya Anda mau trend following di saham downtrend ya. Kalau Anda mau trend following di saham downtrend ya siap-siap di bawah turun ya, seperti itu. Jadi sudah terjawab ya. Ini masih menarik itu, ini belum menarik ya, belum menarik ya. Jadi saya belum pernah bilang saham Excel menarik ya. Jadi nggak ada kata masih ini ya. Harusnya pertanyaan apakah sudah menarik ya. Gitu. Tolong bahas Dian, apakah layak untuk invest? Diandra ya. Oke, kita coba lihat Diandra. Cek fundamentalnya terlebih dahulu seperti biasa. Oke, untuk Dian ini, untuk emiten ini bisa dikatakan cukup buruk kinerjanya di 2020 dan di 2021 ya. Kemudian kalau kita cek di kinerja 2022 sepertinya ini membaik ya, membaik, tapi ini belum bisa kembali seperti di tahun 2018 peak performance-nya ya, 2018 ini ya, dimana total pendapatannya itu 1 triliun dengan operasionalnya 100 miliar. Artinya marginnya untuk operasionalnya sekitar 10% ya, dan ini NPM-nya 7%-an. Nah, sekarang ini kita cek di kuartal 1 sampai dengan kuartal 3 profitabilitasnya apakah sudah sejajar atau belum gitu ya. Kalau profitabilitas mungkin secara revenue ataupun laba bersih belum bisa sama dengan 2018, tapi kalau profitabilitasnya itu bisa sama atau lebih tinggi, cepat atau lambat dia akan kembali ya, seperti itu. Nah, kita lihat profitabilitasnya dulu. Nah, di sini kalau kita lihat dari tahun ke tahun ya, di 2018 ya, ini patokan peak performance-nya di 2018 itu di mana tadi 7%, operasionalnya 9 atau 10% ini ya. Nah, sekarang ini di angka 5 dan di angka 6 ya. Ya, kita cek kuartal 1 sampai kuartal 3 2022 ya. Jadi untuk saat ini nih ya 6% ya, 6 sampai dengan 5%, 655 ya. Jadi relatif tipis ya, relatif tipis. Jadi opsi yang lain saya yakin masih sangat banyak yang lebih baik. Tapi kalau untuk trading mungkin ini menarik karena ini pertama nominal kecil ya, artinya persentase kenaikan 1 atau 2 poin itu berarti ya. Tapi kalau untuk invest saya lihat ini fundamentalnya kurang terlalu baik ya, secara dia sangat lemah. Dia kegoncang ekonomi sedikit terjadi, misalkan pandemi seperti kemarin dia langsung minus. Karena apa? Karena profitabilitasnya tipis. Berbeda dengan emiten-emiten yang profitabilitasnya tinggi, dia akan turun pasti, terdampak secara ekonomi pasti. Tetapi paling tidak dia tidak minus. Ini yang berbahaya, kalau minus ini akan berpengaruh pada kesehatan keuangannya. Makanya kenapa kita selalu concern kepada emiten-emiten yang tumbuh dengan profitabilitasnya tebal, sehingga apabila terjadi goncangan-goncangan faktor-faktor eksternal
ya, faktor eksternal sekali lagi. Karena apa? Profitabilitas itu kan juga dipengaruhi oleh revenue. Nah, kalau faktor internalnya bagus, profitabilitasnya bagus, efisiensinya bagus, kegoncang ekonomi, dia akan bisa bertahan. Ya, relatif akan lebih bertahan dibandingkan dengan emiten-emiten yang bisnisnya itu marginnya tipis. Itu tuh pemahaman saya ya. Jadi silahkan Anda cocok atau tidak. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, sekarang ini secara teknikal dia juga breakdown dari MA60. Sehingga kalau kita lihat dari pola-pola breakdown dari MA60 ini potensinya adalah turun lanjut. Karena dia juga sudah mentok di resist yang cukup kuat ini ya. Gitu di 100-an ini. Dan sekarang ini sepertinya dia sedang pullback ya. Mungkin pullback dulu di 92 dengan target turun di angka 60-an gitu ya. Seperti itu. Menurut saya seperti itu ya. Oke, sekali lagi ini menurut saya. Bumi masih bisa naik nggak jangka pendek? Saya ada di average 170 ya. Ini Bumi ya. Bumi sudah saya share di hari Jumat kemarin tanggal 15. Hari Jumat atau hari apa ini ya. Target penurunan Bumi itu ke angka, ini di trading view saya. Jadi kalau Anda mau dapat rekomendasi gratis atau warning gratis, warning ini artinya Anda juga bisa dapat info saham-saham apa yang harus dihindari seperti kemarin sebelum SMDR terjun gitu ya, dari harga 2.300 ke bawah 2.000 itu kita kasih warning, jadi Anda terhindar gitu ya. Nah, di sini kita berikan Bumi dengan potensi penurunan ke 150 sampai dengan 133 dan menurut saya ini inline dengan kondisi saat ini karena dia sedang melakukan banyak usaha, banyak effort untuk mengkonversi utang, dan utang ini dikonversi dengan private placement, di mana private placement ini mengorbankan investor tentu saja ya, karena sahamnya ini dikonversikan ke utangnya. Dan kalau namanya konversi utang itu biasanya sahamnya dijual kemudian. Dan dijual kemudian itu menyebabkan tekanan jual di market akan meningkat. Sehingga sangatlah wajar Bumi mentok di harga 200 kemarin dan konsolidasi. Dan ini konsolidasi ini sementara ini secara teknikal saya artikan sebagai proses distribusi. Sekali lagi saya ulangi, secara teknikal konsolidasi yang terjadi di 190-an sampai dengan 170 ini, naik dan turun yang tipis ini, yang sangat lama-lama semakin menyempit ini saya artikan sebagai proses distribusi untuk turun ke angka 150 sampai dengan di sini gap ya, sampai dengan 130-an. Prediksi saya akan turun ke sana. Jadi bagaimana apabila saya punya di 170? Ya saya akan manfaatkan ada kenaikan di area saat ini untuk sell on strength. Ya. Berbeda cerita jika tren turun ini dipatahkan, berbeda cerita ya, begitu. Semoga tidak turun ya, harapan saya juga tidak turun ya, tapi sekali lagi saya melihat teknikalnya seperti itu ya. Jadi monggo Anda misalkan punya atau mau beli, dianalisa lagi, kira-kira cocok nggak? Kalau nggak cocok ya nggak apa-apa. Ini prediksi sekali lagi. Saya nggak mau menakut-nakuti, sama seperti prediksi GoTo, seperti prediksi SMDR. Saya nggak mau menakut-nakuti. Saya hanya share apa yang saya lihat agar follower saya dapat terhindar, gitu ya. Sekali lagi saya tidak mau seolah-olah saya tebar virus. Saya nggak ada kepentingan untuk entah itu untuk mau beli di harga lebih rendah, enggak ya. Saat ini saya belum berpikiran untuk beli juga saham Bumi ya, karena memang saham Bumi sudah kita sering trading kan kemarin ketika dia naik ini. Ketika dia sudah mulai merendah atau sudah transaksinya sudah menipis, ruang geraknya sudah mengecil, ya kita akan stop, kita cari yang lain gitu ya. Seperti itu kira-kira yang dapat saya share di F-Talk malam ini. Sudah saya jawab semua ya untuk saham Bumi dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar, ide dari Bapak Ibu semua. Silahkan isi saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas, nanti kita akan bahas di F-Talk selanjutnya. Silahkan analisa lagi, buat trading plan, buat investing plan kalau Anda mau invest, dan jalankan itu dengan disiplin ya. Jadi jadikan F-Talk ini informasi tambahan aja ya. Jadi Bapak Ibu harus buat trading plan dan investing plan sesuai dengan analisa sendiri, dan jalankan itu dengan disiplin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan atau ketidakcocokan pandangan ya mungkin. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.